Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Mayangsari. Di sini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai perjalanan pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Tetapi sebelum itu, saya akan memaparkan mengenai profil Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah melalui pendidikan. Lembaga pendidikan Taman Siswa berhasil didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan. Tepatnya pada tahun 1854, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang mempunyai 3 kelas, di mana rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya untuk mendukung usaha Hindia Belanda. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memberi kelonggaran kepada calon pemudi dokter Jawa dengan tujuan untuk membantu mereka. Kemudian pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda sebab keberaniannya menentang kolonial Belanda. Namun, beliau memanfaatkan hal itu untuk mendalami pendidikan dan pengajaran di sana. Maka dari itu, pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan yang bernama Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah tersebut dibuka untuk semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat. Kemudian sekolah tersebut memiliki slogan, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang berarti, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Itulah cita-cita dari Ki Hajar Dewantara kepada kita, para pendidik putra bangsa, supaya kita dapat memberikan contoh, membangun semangat, dan memberi dorongan kepada peserta didik. Kemudian, saya akan memaparkan mengenai pendidikan setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama oleh Presiden Soekarno. Indonesia mulai mengembangkan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Kemudian, mulai mengembangkan sistem pendidikan tinggi dengan membuka berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Tak hanya itu saja, pemerintah juga mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan anak usia dini dengan membuka berbagai taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain.
Kemudian muncullah kurikulum Merdeka sebagai perwujudan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar terimplementasi melalui sistem pendidikan dengan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana Merdeka Belajar mengakui kodrat manusia sehingga pengembangan karakter pada peserta didik yang dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada budaya Indonesia. Sebelum saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa semua peserta didik mempunyai kebutuhan yang sama. Saya juga menganggap bahwa semua peserta didik bisa diperlakukan yang sama. Saya juga menuntut agar peserta didik bisa memberikan hasil yang sama. Tetapi, setelah mempelajari pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai bakat, minat, kebutuhan, serta mempunyai keunikan masing-masing, sehingga tidak boleh menyamaratakan setiap peserta didik, baik dari segi perlakuan maupun tuntutan terhadap mereka. Yang akan saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah saya akan mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang setiap peserta didik, memberikan pelajaran dan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara memilih metode dan media yang tepat. Baik, demikianlah pemaparan singkat saya mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia. Terima kasih.